Halo Sobat FP. Pada akhir dari Perang Dunia Pertama, Inggris dan Perancis merebut hampir seluruh wilayah Ottoman di Timur Tengah dan mulai mempersiapkan kemerdekaan dari jajahannya. Satu persatu negara yang dulu dikuasai Kesultanan di Istanbul memilih pemimpinnya sendiri. Perayaan dan kegembiraan tersebar di mana-mana untuk menyambut kemerdekaan ini. Dengan bantuan Inggris dan dendam terhadap bangsa Turki, Revolusi Arab bertumbuh. Kemenangan tidak diraih dengan mudah. Sebanyak 160.000 jiwa melayang. Namun pada akhirnya Kekaisaran Turki tetap hancur. Hanya saja hal yang berbeda terjadi semenjak 14 Mei 1948. Alih-alih perayaan, huru-hara tersebar luas. Angkatan bersenjata dimobilisasi dalam persiapan perang dan perhatian seluruh dunia seakan terpaku pada tanah Syam, Palestina. Partisi membawa konflik antara bangsa Arab dan Yahudi. Panggilan untuk perang melawan berkumandang di Kairo, sepetak tanah Palestina yang baru saja diproklamasikan sebagai Israel. Bagi bangsa Arab, Israel adalah tumor penjajahan yang harus dimusnahkan. Bagi bangsa Yahudi, Israel adalah buah perjuangan dari sebuah ide yang dulu dianggap tidak mungkin, bahkan mustahil terwujud. Bila mengenai konsep bangsa Yahudi sangat asing, bagaimanakah Israel bisa ada? Apakah ide yang memulainya? Pada awal abad Masehi, Romawi menduduki Yudea setelah bangsa Yahudi memberontak dan gagal. Romawi menghancurkan kuil penyembahan dan mengusir sebagian besar penduduknya menyebar ke seluruh Eropa. Di Eropa mereka disebut sebagai orang Yahudi karena menganut agama Yudaisme. Berdasarkan kepercayaan bangsa Yahudi, Mesias atau Juru Selamat akan datang dan mempersatukan mereka semua kembali ke Yerusalem. Meski demikian, seperti ajaran agama lain, kepercayaan ini mulai ditantang aliran-aliran filosofi baru yang berkembang pesat di Eropa, dan ini semua berasal dari 3 peristiwa besar. Ketiga hal tersebut mengakibatkan 2 hal. Pertama, pemisahan agama dan kehidupan publik. Kedua, peperangan di Eropa semakin memantik perasaan nasionalisme. Akibatnya orang Yahudi di Eropa dipaksa untuk melupakan tradisi mereka demi mengasimilasikan dirinya dengan masyarakat Eropa. Berkat asimilasi, orang Yahudi mulai melupakan ajarannya. Bagi mereka, Palestina sudah menjadi tempat yang buruk, terbelakang dan berbahaya karena dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman. Meski diskriminasi masih kerap terjadi, Eropa Barat masih menjadi pilihan yang lebih baik. Namun situasi berbeda terjadi di Eropa Timur. Di Eropa Timur, di mana nilai-nilai liberalisme belum terasakan, diskriminasi terhadap Yahudi jauh lebih mematikan. Mereka dipaksa tinggal di daerah kumuh, tidak boleh berpergian sesuka hati, bahkan tidak berhak mendapatkan pendidikan. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak bisa berbahasa lokal dan kerap menjadi target penyerangan bahkan pembantaian. Bagi mereka, Palestina menjadi pilihan yang jauh lebih baik daripada tempat asal mereka. Semenjak tahun 1880, ratusan orang Yahudi di Eropa Timur memilih untuk berpindah tempat tinggal ke Palestina yang masih dikuasai Kekaisaran Ottoman. Hanya saja rencana untuk imigrasi massal ini dilakukan tanpa perencanaan yang matang. Banyak pendatang ke Palestina meninggal karena penyakit malaria, kelaparan atau ditangkap oleh pasukan Turki. Sepertinya harapan untuk kembali ke kampung halaman mereka telah sirna. Pada tahun 1891, seorang jurnalis ditugaskan untuk meliput peristiwa politik di Prancis. Jurnalis ini bernama Theodor Herzl.
setelah meliput berbagai serangan Yahudi di Perancis. Herzl mengambil sebuah kesimpulan pahit bahwa bangsa Yahudi kerap menjadi kebencian masyarakat lokal dimanapun mereka berada. Dengan demikian, satu-satunya solusi adalah memiliki negaranya sendiri. Herzl merasa bahwa imigrasi ke Palestina saja tidak cukup, bahkan berbahaya. Hal pertama yang harus dilakukan untuk mendirikan negara Yahudi adalah memastikan dukungan negara Eropa yang besar terlebih dahulu. Setelah mendapat perjanjian resmi untuk membentuk sebuah negara, barulah imigrasi massal bisa dimulai. Disinilah ideologi Herzl bertentangan jauh dengan ajaran Yudaisme. Apabila Yudaisme didasarkan dengan agama yang menantikan keselamatan dari Mesias, ideologi Herzl didasarkan dengan nasionalisme Yahudi. Herzl merasa bahwa bangsa Yahudi tidak bisa menunggu terlalu lama. Bangsa Yahudi menurutnya harus mengambil alih takdir mereka serta membentuk negara di Palestina. Ideologi Herzl inilah yang kemudian dinamakan sebagai Zionisme, dan mulailah Herzl menyebarkan ideologinya. Pada tahun 1897 dia mengumpulkan tokoh-tokoh Yahudi dari seluruh Eropa. Dalam Kongres Zionis pertama, rencana yang ditawarkan Herzl mendapatkan banyak dukungan dan juga penolakan. Bagi mereka yang menentang Zionisme, membuat sebuah negara bagi bangsa Yahudi akan melanggar kitab Taurat di mana hanya Mesiaslah yang bisa mempersatukan bangsa pilihan Tuhan. Namun Herzl tidak menyerah. Dia mulai mendekati beberapa petinggi Jerman yang dekat dengan Kekaisaran Ottoman. Setelah mendapat dukungan mereka, barulah beranjak Kekaisaran Ottoman. तुम लोगों का वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। शाम में हमने मुदाखलत नहीं की, उनके मसाइल से बर्तानिया का कोई लेना देना नहीं। Herzl mencoba untuk meminta sepetak tanah tersebut. Dia menawarkan bantuan keuangan bagi Kekaisaran Ottoman. Namun Kekaisaran Ottoman yang sedang banyak menghadapi tantangan dari Eropa tidak ingin memberikan seinci tanah pun di Palestina. Sekali lagi Herzl tidak menyerah. Akibat dari gagalnya Herzl untuk meyakini Kekaisaran Ottoman, dia mulai mendekati musuh dari Kekaisaran Ottoman, Rusia dan Inggris. Meskipun gagal untuk meyakini Rusia, Herzl mendapatkan tawaran dari Inggris. Wilayah tersebut bukan berada di Palestina, melainkan di Uganda. Dan tentu saja tawaran tersebut ditolak. Lebih naasnya lagi, Herzl tidak pernah hidup untuk melihat impiannya tercapai. Pada tahun 1904, Theodor Herzl meninggal dunia. Pada tahun 1914, kelompok Zionis yang sudah tersebar ke berbagai penjuru dunia mengalami sebuah dilema. Kekaisaran Ottoman beserta dengan Jerman turut perang melawan kekuatan sekutu. Inggris yang merupakan bagian dari sekutu tersebut merespon hal ini dengan mendukung nasionalisme bangsa-bangsa Arab agar memberontak pada kekuasaan sentral Kekaisaran Ottoman. Kelompok Zionis terbagi menjadi dua kubu. Bagi orang Yahudi yang sudah menetap di Palestina, Kekaisaran Ottoman adalah harapan terbesar mereka dari ancaman Inggris yang mendukung bangsa-bangsa Arab. Sementara para Zionis yang berada di Eropa merasa bahwa ancaman terbesar datang dari Kekaisaran Ottoman. Maka dari itu Inggrislah yang harus didukung. Salah satu dari Yahudi Eropa yang mendukung Inggris adalah seorang ilmuwan yang bernama Cengiz Mane. Selama perang berkecamuk, dia melobi Menteri Luar Negeri Inggris Lord Balfour untuk memberikan sepetak tanah di Palestina bagi bangsa Yahudi. Apabila Inggris berhasil mengalahkan Kekaisaran Ottoman, dan ini adalah balasan dari Lord Balfour. Empat tahun kemudian, yaitu tahun 1918, Inggris terbukti berhasil mengalahkan Kekaisaran Ottoman. Tidak hanya itu, dia diberikan mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa untuk berkuasa di seluruh tanah Palestina, dan dengan kekuasaan ini Inggris mulai mengambil
kebijakan yang seakan mengingkari janjinya dengan bangsa Yahudi. Pada tahun 1921 Inggris membentuk Kerajaan Transyordan dan kerajaan ini bukan bagi negara Yahudi. Tanpa disangka pengingkaran janji ini memantik nasionalisme ekstrem di bangsa Arab Palestina yang menghendaki kemerdekaan serupa, dan juga di sisi Yahudi semakin tidak mempercayai Inggris dan membenci bangsa Arab. Konflik antara bangsa Arab dan Yahudi di tanah Palestina semakin meningkat hari demi hari, di mana kedua belah pihak saling menyerang satu sama lain. Dengan meningkatnya kekerasan seorang ekstremis bernama Vladimir Jabotinsky, membentuk sebuah milisi Yahudi bernama Haganah. Jabotinsky percaya bahwa bangsa Yahudi tidak boleh menerima bangsa Arab karena sudah banyak negara Arab di Timur Tengah. Dia juga percaya bahwa bangsa Yahudi juga tidak boleh mempercayai bangsa manapun, termasuk Inggris. Dengan meningkatnya kedatangan Yahudi dari Eropa, kekerasan pun turut bertambah. Pada tahun 1939 Inggris mulai kewalahan akan konflik antara Arab dan Yahudi di Palestina, dan Inggris memutuskan untuk menghentikan imigrasi Yahudi ke Palestina. Kelompok teror Yahudi pun mulai terbentuk seperti Irgun dan Lehi untuk menyerang bahkan melakukan pembunuhan perwira-perwira Inggris yang dianggap menghambat imigrasi Yahudi ke Palestina. Mereka juga menebar teror di populasi Arab. Ekstremisme dari kedua kelompok ini membuat tokoh-tokoh Yahudi mengecam tindakan mereka dan mendorong Inggris serta dunia untuk segera mengesahkan pembentukan negara Yahudi demi menghentikan segala kekacauan di Palestina ini. Inggris semakin muak akan kekacauan di Palestina dan memilih untuk menyerahkan Palestina ke tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di bawah lembaga UNSCOP, masa depan Palestina ditentukan. Palestina akan dibagi menjadi 3 bagian, satu untuk bangsa Yahudi, satu untuk bangsa Arab, dan Yerusalem bagi PBB. Pada tanggal 29 November tahun 1947 pemilihan suara pun dimulai dan hasilnya 33 negara menyetujui, 13 negara menolak, 10 abstain, 1 negara tidak hadir. Pada akhirnya impian Zionisme tercapai. Dunia mengakui keberadaan negara Israel, meski tidak semuanya. Pada tanggal 14 Mei tahun 1948, David Ben-Gurion memproklamasikan kemerdekaan Israel di Tel Aviv. Dia kemudian menjadi Perdana Menteri Israel pertama. 15 Mei tahun 1948, Inggris mulai meninggalkan Israel dan Palestina. Beberapa jam kemudian, Irak, Mesir, Suriah, dan Jordan menyerang Israel.